Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Muhammad Tajudin Nur, guru Teknik Otomotif SMK Negeri 2 Pantai, Kabupaten Nusa Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan licak tiket, diubah garis menjadi komposit pada mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif. SMK Negeri 2 Pantai berlokasi di Jalan Sukmaraga nomor 46 RW 7, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Lampung Tengah, Kabupaten Nusa Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini SMK Negeri 2 Pantai mempunyai 7 konsentrasi keahlian dengan jumlah murid saat ini 1.140. Kurikulum Merdeka berisi konsep pembelajaran yang berpusat pada murid. Kurikulum Merdeka memiliki beragam konten pembelajaran agar anak dapat mendalami pembelajaran dan menguatkan kompetensinya. Salah satu metode pembelajaran yang mendukung konsep kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini saya masih kurang menyesuaikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid, serta belum maksimal mengembangkan dan meningkatkan kreativitas murid. Saya hanya memberikan pembelajaran secara teori tanpa memberikan pengalaman langsung kepada murid, atau tidak ada praktik pada elemen yang ada di mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif, yaitu proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh. Sebagai seorang pendidik, saya perlu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif, di mana salah satu elemen berisi tentang proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh. Capaian pembelajaran pada elemen tersebut adalah pada akhir fase E, murid mampu memahami proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh pada berbagai jenis dan merek kendaraan, serta pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, saya menentukan tujuan pembelajaran. Salah satu tujuan belajar yang saya harapkan adalah murid mampu memahami proses produksi dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Tantangan untuk mengatasi kondisi tersebut ialah yang pertama, bagaimana cara mengembangkan dan meningkatkan kreativitas murid berdasarkan capaian pembelajaran dasar-dasar teknik otomotif. Dan yang kedua, murid kurang optimal dalam kegiatan pembelajaran yang mengharuskan mereka berperan aktif. Berdasarkan situasi dan tantangan, maka aksi nyata yang saya lakukan adalah saya melakukan diskusi dan meminta masukan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan mitra industri. Hasil diskusinya yaitu guru harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model proyek sederhana, memanfaatkan kearifan lokal dan potensi daerah. Kemudian saya melakukan diskusi dengan murid pada saat pembelajaran di kelas. Silakan untuk sebelah sini, silakan disepakati mau pengen berbagi apa yang ingin kita kerjakan nantinya. Silakan diskusikan. Nah, untuk kelompok sebelah sini mungkin silakan kalian diskusikan terkait potensi daerah kita atau kearifan lokal kita yang mungkin bisa kita buat menjadi proyek. Kami ingin melakukan proyek proses produksi material yaitu material komposit. Jadi kita bikin material ya semuanya. Semangat semuanya. Jadi kita menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 sepakat kami ingin membuat proyek yang memanfaatkan menggunakan terapan biji karet karena banyak terdapat di Kecamatan Bajang dan Kecamatan Kutai. Berdasarkan paparan di atas, maka saya bersama murid melakukan proyek yang memanfaatkan limbah cangkang biji karet menjadi komposit, atau yang kami singkat menjadi bahasa Banjarnya yaitu licak dikit. Berikut adalah kegiatan proyek yang dilakukan oleh murid saya. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan aksi proyek pada mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif. Adapun proyek yang akan kami laksanakan yaitu pembuatan papan komposit dari cangkang biji karet. Proses yang pertama adalah cangkang ditumbuk menggunakan alat penumbuk. Setelah ditumbuk, kurang lebih sampai ukuran sekecil ini. Lalu masukkan ke gelas full.
Takaran cangkang biji karet kurang lebih 700 ml. Masukkan perekat dengan takaran 300 ml. Masukkan katalis dengan takaran 0,2 ml. Kemudian kita campurkan perekat dengan cangkang. Kemudian kita masukkan pemalas ke dalam cetakan. Setelah diaduk, masukkan ke dalam cetakan kaca. Setelah kita cetak, kita jemur di bawah sinar matahari sekitar 5-10 jam. Setelah kering, langsung kita lepaskan dari cetakan. Inilah hasil dari proyek kami, yaitu papan komposit dari cangkang biji karet. Kegiatan praktik yang kami lakukan bersama Pak Tajudin sangat menyenangkan dan menantang karena bisa langsung memproduksi material dengan memanfaatkan limbah cangkang biji karet. Upaya untuk mengenalkan pelajaran berbasis proyek kerja sederhana ini kepada siswa itu sangat bermanfaat bagi mereka, terutama jika dihubungkan juga dengan proyek-proyek sederhana yang bisa dilakukan terkait kedekatan mereka dengan lingkungan sekitarnya. Yang diangkat dalam pembelajaran kali ini yaitu pemanfaatan limbah yang ada di sekitar siswa. Tentu akan mengubah cara pandang siswa bahwa limbah bukan sekedar limbah, tapi bisa menjadi sesuatu yang bernilai pendidikan dan juga bisa sampai bernilai ekonomis. Selamat kepada Pak Tajudin yang telah berhasil melaksanakan pembelajaran proyek ini. Semoga semakin berkembang di masa yang akan datang. Kesimpulan dari praktik baik pembelajaran diferensiasi ini adalah kegiatan proyek yang saya lakukan bersama murid secara aplikatif dan pengendalian dampak lingkungan dengan pemanfaatan cangkang biji karet menjadi komposit atau licak dikit di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Sulawesi Utara. Dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cangkang biji karet dapat diminimalisir. Saya juga berharap dengan kegiatan yang saya lakukan bersama murid ini menjadi suatu terobosan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal, di mana dengan pemanfaatan cangkang biji karet yang banyak terdapat di lingkungan perkebunan Kalimantan Selatan memberikan alternatif penggunaan bahan baku pengganti logam dan kayu yang semakin berkurang ketersediaannya, serta tercipta inovasi baru berupa perangkat produksi material komposit dari cangkang biji karet. Demikian paparan ini saya akhiri. Selamat merayakan Hari Guru Nasional tahun 2024. Mari belajar, berbagi, dan berkolaborasi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.